Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari berbahagia ini, sekalipun dalam curahan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tak menghalangi kita untuk hadir dalam majelis yang mubarak ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya untuk kita semuanya. Karena al-jaza, ya, balasan itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, ala qadri al-masyaqqah, sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin sulit, ya, semakin susah, semakin kita itu keras di dalam menahan dan melawan hawa nafsu, maka di sana pahalanya pun demikian akan menjadi semakin berlipat. Dan itu yang kita harapkan, semoga pagi hari berbahagia ini, majelis kita, majelis yang mubarak ini mendatangkan limpahan keberkahan, ampunan, rahmat serta pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita sampai pada hadis yang ke-30. Betul Bung ya? Yaitu al-munjiyatu, perkara-perkara yang menyelamatkan. Yang akan kita bahas adalah sebuah hadis an Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun munjiyatun, tiga perkara yang menyelamatkan. Apa tiga perkara yang menyelamatkan itu? Al-adlu fil ghadabi war ridha, berbuat adil pada saat ghadab, marah, murka, war ridha, dan saat ridha. Jadi berbuat adil saat marah, yaitu kepada musuhnya pun demikian berbuat adil, dan berbuat adil saat ridha pun demikian terhadap orang yang dia kasihi, itu pun dia berbuat adil. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan hemat di dalam kefakiran dan kekayaan. Wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, dan takut kepada Allah fis sirri, di dalam kerahasiaan, wal alaniyati, dan di dalam terang-terangan. Takut kepada Allah saat bersendirian maksudnya, dan tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat bersama dengan orang yang lainnya. Hadis Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir, di situ di footnote saya sebutkan
Riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, Al-Haythami berkata dalam terdapat Zaidah bin Abi Raqqat dan Ziyad An-Namiri. Ya, ini mukhtalaf ya fi hujjatihima. Jadi diperselisihkan di dalam dijadikannya perkataan keduanya atau hadis keduanya sebagai hujjah. Tapi juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Qudai dalam Asyhab, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Seraya berkata ini adalah hadis gharib dan dari hadis Qatadah ya. Walhasil jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, kita akan mengambil beberapa pelajaran daripada hadis ini, terlepas daripada sanadnya yang masih diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di mana dalam hadis ini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan munjiat, perkara-perkara yang menyelamatkan. Tentunya menyelamatkan itu adalah menyelamatkan dari azab Allah. Menyelamatkannya adalah menyelamatkan dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas yang pertama, penyelamat yang pertama, al-munjiatul ula, al-adlu fil ghadabi war ridha. Penyelamat yang pertama adalah bersikap adil pada saat marah dan pada saat ridho. Wa hadza azizun jiddan, dan ini adalah sangat berat. Wa huwa, yaitu annal insana la yaqulu siwal haqqi. Bagaimana beratnya itu, bahwasanya manusia tidak mengatakan selain daripada kebenaran. Sawaan, sama saja, ghadiba aw ridho, sama saja dia itu dalam keadaan marah ataupun ridho. Fa inna aktsaran nasi, karena kan kebanyakan daripada manusia idza ghadiba, jika dia marah, la yuraqiballah, dia tidak memperhatikan Allah. Bima yaqulu wa la yatawaqqafu, dalam apa yang dia ucapkan, wala yatawaqqafu, dan dia tidak juga berhenti. Jadi la yuraqibullaha fima yaqul, dia tidak memperhatikan Allah pada apa yang dia ucapkan, wala yatawaqqafu, juga dia tidak memperhatikan apa yang dia diam dengannya. Harusnya begitu nggih. Itu dengan ganti terjemahnya. Jadi maka dia tidak memperhatikan Allah dalam apa yang dia ucapkan, dan tidak juga dalam apa yang dia berhenti darinya atau diam darinya. Jadi tatkala dia berkata, ya seharusnya diam, dia tetap berkata, tidak memperhatikan Allah. Seharusnya berkata, dia diam, tidak memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Sama sekali rahmani rahmakumullah, sambil mengoreksi terjemahan ya. Ya terjemahan saya sendiri tak koreksi dewe gitu. Jadi ya mungkin saat nulis ini lagi ngantuk atau apa ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, silakan dikoreksi ya. Jadi maka dia tidak memperhatikan Allah dalam apa yang dia ucapkan dan apa yang dia diam. Ya. Tidak juga memperhatikan Allah ya terhadap apa yang dia diamkan, begitu maksudnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya maksudnya adalah seharusnya dia diam malah berkata, seharusnya dia berkata malah dia diam. Dia tidak memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Ini kebanyakan manusia itu demikian. Ya, tatkala dia berhadapan dengan orang yang dia sayangi, seharusnya dia berkata, tapi dia berkata kalau aku malah ngomong nanti orang yang kusayangi ini akan dapat masalah. Akhirnya dia diam, dia tidak memperhatikan Allah padahal Allah Maha mengetahuinya. Pun demikian tatkala dia menghadapi orang yang dia benci, begitu ya. Ya, dia orang yang dia benci dia hadapi, ya. Seharusnya dia diam, misalkan, ya tidak ikut ngomong, ya. Kalau dia diam, kalau aku diam, maka orang ini akan keluar dari masalah, misalkan begitu ya. Maka akhirnya kemudian dia berkata, ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ini kebanyakan manusia demikian kata Ma'alif. Nah, sikap yang menyelamatkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, selalu berkata benar kepada siapapun. Baik kepada orang yang dia cintai, dia berkata benar, sekalipun harus mendatangkan masalah kepada orang yang dia kasih. Ya, pun demikian dia akan tetap berkata,
ya, dia akan tetap berkata yang benar terhadap orang yang dia benci, sekalipun dengan perkataannya orang yang dia benci itu selamat dari masalah misalkan. Ya, jadi kita harus berkata adil, maka ini akan menyelamatkan. Kenapa dikatakan menyelamatkan? Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, keadilan kita di dalam ucapan dan dalam perbuatan kita serta diam kita yang ada kaitannya dengan orang lain, itu ada kaitannya nanti hisab di akhirat. Ada kaitannya hisab di akhirat. Kenapa? Karena perkataan dan diam kita, misalkan kalau itu ada kaitannya dengan orang lain di dunia misalkan, maka itu ada kaitannya dengan hak. Ada kaitannya dengan hak manusia. Hak manusia, gara-gara kita ngomong misalkan, ada hak yang seharusnya bukan miliknya malah jadi miliknya. Gara-gara kita ngomong misalkan, ada hak yang seharusnya bukan miliknya jadi miliknya, atau sebaliknya seharusnya miliknya bukan jadi miliknya, atau bukan miliknya jadi miliknya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Nah, ini semuanya kan kezaliman. Dan nanti di akhirat setiap orang yang berbuat zalim yang ada kaitannya dengan anak manusia, maka pasti dia akan bayar nanti di akhirat. Dan bayarnya bukan bayar uang, bukan bayar harta, tapi bayarnya apa, Bu? Pahala. Bayarnya pahala atau nyedot dosa. Ya, maka jadilah orang itu muflis nanti pada hari kiamat, bangkrut begitu. Ya, makanya dikatakan di sini harus adil di dalam berbicara. Ya, harus adil kepada orang lain, kepada siapapun di dalam perkataan. Jangan sampai mendolimi orang lain. Kalau sudah mendolimi orang lain ini bahaya. Ya, masalah rahimakumullahu taala. Kita nanti akan kehilangan pahala sholat kita akan kehilangan pahala puasa kita. Jadilah nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala karena dulu tidak adil kepada manusia, sehingga manusia kehilangan haknya, ya, sehingga manusia terzalimi karena sikap kita, maka kita ketemu Allah seakan-akan tidak punya sholat, seakan-akan tidak pernah sholat, karena pahala sholat dibagikan kepada orang lain. Seakan-akan kita tidak pernah puasa karena pahala puasa diberikan kepada orang yang dizalimi. Seakan-akan kita tidak pernah sedekah, tidak pernah amal ibadah yang lainnya, karena semuanya dibagikan kepada orang-orang yang terzalimi. Bahkan bisa jadi sebaliknya, kita tidak melakukan dosa sesuatu tapi kita memikul dosa tersebut. Ya, gara-gara kita jadikan karena pahala amal soleh sudah habis, waliyadzubillah, habis, hutangnya masih ada. Akhirnya nyedot dosanya orang yang dia zalimi, waliyadzubillah. Makanya di sini dikatakan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, munjiat, penyelamat, ya, penyelamat diri kita dari api neraka, dan juga penyelamat amal kita agar tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, wa minal adhiyah an-nabawiyah, termasuk di antara doa-doa nabawi, termasuk di antara doa-doa kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaiba, ya Allah, dengan ilmumu terhadap perkara gaib, ya, wa qudratika 'alal haqqi, dan dengan kekuasaanmu atas segala makhluk, ahyini ma'alimtal hayata khairan li, hidupkan aku selagi kehidupan, ya, apa yang kau ketahui bahwasanya kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikan aku, idza kanatil wafatu khairan li, jika keberadaan kematian itu lebih baik bagiku. As'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam keadaan ghaib dan dalam keadaan syahadah. Maksudnya adalah dalam keadaan bersendirian dan terang-terangan dilihat oleh orang. Wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, dan kalimat yang benar pada saat marah dan pada saat ridha. Wal qasda fil faqri wal ghina, dan hemat di dalam kefakiran dan kekayaan. Waladzatan nadhari ila wajhika, dan kelezatan pandangan kepada wajahmu. Wasyauqa ila liqaika, dan kerinduan untuk bertemu denganmu.
Wa a'udzubika min dharra'a mudirratin. Aku berlindung kepadamu dari kesusahan yang membahayakan. Wa min fitnatin mudillatin, dan dari fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Hudatan mahdiyin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Perhatikan yang kita garis bawahi di sini adalah Nabi memohon kepada Allah, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Kalimat hak di dalam ghadab dan ridha diminta oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini ya, Masya Allah, kalau kita hafalkan lalu kita baca dalam munajah kita, dalam kesendirian kita, ya, saat kita sedang beribadah bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala tentunya akan mendatangkan kekhusyuan di dalam dada kita, mendatangkan rasa khasyah di dalam dada kita, rasa takut kepada Allah, dan kita bisa merasakan kelezatan ibadah. Maka hendaknya kita banyak-banyak menghafalkan doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita resapi maknanya, kita baca dengan sepenuh hati. Maka ini adalah bagian munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak dan sering kita bermunajat kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah biiznillah, dan semakin kita bisa merasakan dan merindukan saat-saat kita sedang bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita satu kelezatan dan rasa manis di dalam bermunajat, bersendirian, berdoa, ya, berbicara, berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, kata mu'alif di sini, waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah memberitakan, ya, bi qissati rajulin, tentang kisah seorang lelaki yang lam yakul kalimata haqqin, yang tidak mengatakan kalimat yang benar hala ghadabihi, di saat murkanya, di saat dia marah, ya, maka fakhaba wa khasar, maka orang itu pun gagal dan merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, berkata seorang, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini kalimat batil. Dia berani menghukumi saudaranya enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. Ampunannya luas sebagaimana rahmatnya yang luas tak terbatas. Dia akan berikan kepada siapapun yang dia kehendaki selagi dia tidak berbuat syirik. Ya, selagi tidak berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Tapi orang ini lancang. Dia menyaksikan saudaranya berbuat maksiat, bukan kesyirikan, ya. Dia saksikan saudaranya berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, ya, melanggar larangan-larangan Allah. Perintahnya enggak dikerjakan, larangannya malah dikerjakan, enggak dijauhi. Ya, dia dakwahi saudaranya dengan tiap hari dakwahi, ayo bertobat, tobat. Ya, diajak untuk taat kepada Allah, dia enggak mau. Ya, bahkan yang berbuat maksiat itu malah mengatakan, sudahlah, biarkan antara aku dengan Tuhanku. Dalam hadis yang lainnya kan banyak ceritakan, ya, biarkan antara aku dengan Tuhanku. Maksiatku ini urusan antara aku dengan Tuhanku, begitu. Maka kemudian saudaranya ini tidak sabar. Ya, tatkala mendakwai saudaranya dan mendengar jawaban dia, lalu dengan ketidaksabarannya, dalam kemurkaannya, dia mengucapkan kalimat batil, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, atau demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, begitu.
Wa innallaha ta'ala qala, lalu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, demi Allah, ya. Jadi siapakah yang telah bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak, sungguh aku telah ampuni si fulan dan aku hapus amalmu. Wah, ini perkara yang sangat menakutkan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Ya gara-garanya apa? Gara-gara kenapa dia sampai amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia mengucapkan kalimat yang batil saat dia marah. Dan kalimat yang batil itu adalah bentuk apa? Dia dengan bentuk dia menghukumi saudaranya nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kelancangan. Ya, kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang Maha mengampuni. Ya terserah Allah begitu. Ya, kalau misalkan ada orang nggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak pernah berbuat syirik, misalkan begitu ya, lalu kemudian dimasukkan ke surga oleh Allah, boleh bu? Boleh? Sakarepe swarga-swargane dewi, kan begitu, milik Allah Subhanahu wa taala sendiri. Pokoknya dia tidak berbuat syirik. Ya, karena kalau dia berbuat syirik, mati dalam kesyirikan, jelas ayatnya Allah tidak akan mengampuni. Ya, tapi di sini kan dosa selain syirik yang Allah menegaskan, ya, la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah akan ampuni dosa selain syirik liman sya atau liman yasha, bagi yang dia kehendaki, ya. Jadi karena kelancangannya ini Allah hapus amalnya. Perhatikan, justru yang tadi itu berbuat maksiat dia ampuni dosa-dosanya, yang dia taat tapi lancang lisannya menghukumi Allah tidak akan mengampuni si fulan, maka karena kelancangannya dihapuskan amalnya dan dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah, karena dosa besarnya lancang atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Abu Dawud beliau bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini, ya ini kelengkapan ceritanya. Ada dua orang di tengah Bani Israel yang keduanya itu bersaudara. Fakana ahaduhuma yuznibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Salah satu di antara keduanya itu adalah orang yang berbuat dosa dan yang lain itu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Fakana la yazalul mujtahidu, maka tiada hentinya yang bersungguh-sungguh dalam ibadah itu yaral akhar ala dzambi, melihat saudaranya yang lain berada di atas dosa. Ya, tiap hari dia melihat saudaranya itu berada di atas dosa, melakukan dosa kemaksiatan. Fayaqul, lalu dia berkata, aqsir, berhentilah, tobatlah kamu, berhenti dari dosamu. Fawajadahu yauman ala dzambin, lalu suatu hari dia dapati saudaranya berada di atas dosa. Faqala lahu aqsir, lalu dia berkata berhentilah. Faqala, lalu dia berkata khallini wa rabbi, sudahlah, biarkan, tinggalkan aku dengan Rabbku. Abu Ista alayya raqiban, apakah engkau diutus ya sebagai pengawas atasku? Ya, jadi dijawab demikian. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya sudah, pergi kamu, ya biarkan antara aku dengan Tuhanku. Maka faqala, saudaranya yang ahli taat berkata, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Au la yudkhilakallahul jannata, atau demi Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Waliyadzubillah. Jadi dia lancang, berani menghukumi saudaranya enggak dapat ampunan, tidak akan masuk surga. Faqabada arwahahuma, lalu Allah cabut arwah keduanya. Fajtama'a inda rabbil alamin, lalu keduanya berkumpul di sisi Rabbil alamin. Faqala li hadzal mujtahid, lalu Allah berfirman kepada saudara yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, akunta bi aliman, ya, apakah engkau mengetahui aku? Akunta, apakah engkau bi terhadapku aliman, orang yang ngerti, orang yang tahu?
Au kunta ala ma fi yadi qadiran, ataukah engkau kuasa terhadap apa yang ada di tanganku? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada yang mujtahid. Wa qala lil mudhnib, lalu Allah berfirman kepada sang pendosa, orang yang berbuat dosa, idza fadkhul jannah, masuklah kamu, pergilah kamu, masuklah kamu ke surga bi rahmati, dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, lalu Allah berfirman kepada yang lain yang taat tapi lancang lisannya, menjustis ya, menapa jenenge? Apa ngoten niku jenenge Ibu? Iya, menghakimi saudaranya, tidak akan diampuni, ya, tidak akan masuk surga. Idhabu bi ilan nar, pergilah kalian dengannya, bawa dia ke neraka. Waliyadzubillah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, la takallama bi kalimatin au baqad dunyahu akhiratuhu akhiratahu, sungguh dia telah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka ini kehati-hatian kita. Hadis ini mengajari kita untuk hati-hati di dalam lisan kita. Jangan sampai kemudian gara-gara lisan kita lalu apa? Amal kita habis. Ya, amal kita habis. Ya, ini hadis tadi itu menunjukkan akan habisnya amal orang itu dengan dihabisi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menghapuskan amalnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, dan juga bisa jadi ya kejadian yang lain seperti hadis tentang muflis yang tadi sudah kita sebutkan. Ketemu Allah dalam keadaan bawa pahala puasa, pahala zakat dan sebagainya, tapi kemudian habis seluruh pahalanya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Jadi kalimat yang hak kalau sudah ada kaitannya dengan orang lain, kita harus benar-benar menjaganya. Ya, ucapan yang benar. Jangan sampai kita mengucapkan yang salah, yang keliru. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, contoh misalkan ya kita sebagai saksi, misalkan kadang-kadang tetangga ya rebutan warisan atau apa gitu ya, atau memperselisihkan garis batas tanah atau apa, misalkan kita tahu mana yang benar, ya kita katakan yang hak. Jangan sampai tatkala kita tahu mana yang benar lalu kita diem, akibatnya yang berhak nggak dapat haknya, yang nggak berhak malah dia merampas hak orang lain. Jangan dikira kita tidak ada masalah nanti pada hari kiamat. Nanti akan ada masalah. Kenapa? Karena kita disuruh untuk mengatakan kalimat yang hak, kalimat yang hak, kalimat yang benar. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ibnu Rajab beliau berkata, qala Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, fa'adha ghadiba lillah, maka orang ini marah karena Allah, summa takallama fi hali ghadabihi lillah, lalu dia berbicara pada kondisi marahnya untuk Allah, bima la yajuzu, dengan perkara yang dia enggak boleh mengucapkannya. Awalnya marah dia karena Allah, awalnya dia menasihati saudaranya karena Allah, tapi kemudian keliru dia mengucapkan kata-kata yang enggak boleh dia ucapkan. Wa hatama 'alallahi bima la ya'lam, dan dia menetapkan perkara, memastikan perkara atas nama Allah apa yang dia tidak mengetahuinya. Fahbatallahu amalahu, lalu Allah hapus amalnya. Fakaifa biman takallama fi ghadabi li nafsihi. Ya, kalau tadi itu orang yang mengucapkan kalimat batil niatnya karena Allah, dihapus amalnya oleh Allah, bagaimana pula dengan orang yang mengucapkan kalimat batil untuk dirinya sendiri? Biman takallama fi ghadabi li nafsihi wa mutaba'ati hawah, dan dalam rangka untuk mengikuti hawa nafsunya, bima la yajuzu, dengan apa yang tidak diperbolehkan. Jadi yang tadi itu mujtahid tadi itu marah karena Allah, tapi kalimatnya kalimat batil, dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang marahnya bukan karena Allah, ya, tapi karena untuk dirinya sendiri, ya, atau karena kekauman, ya,
karena kesukuan, kefanatikan dan sebagainya, lalu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, maka akan lebih berat lagi. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Walihada, oleh karena itulah wurida fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah, telah diriwayatkan dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin nabi, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah wasiat kepada aku. Qala, maka Nabi bersabda, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Ya, diulang-ulang, faraddada miraran, qala la taghdab, diulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya, jangan marah. Karena memang orang marah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, kadang-kadang ya keluar dari lisannya apa yang tidak pantas, ya apa yang tidak enak didengar, ya. Tatkala seorang itu dalam keadaan marah-marah, ya. Kemudian juga wa fi masawi'il akhlaq, di dalam kitab Masawi'il Akhlaq, ya, lil kharaiti, qala Urwatu Ibnu Zubair, berkata Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma, ya, maktubun fil hikami, ditulis dalam kata-kata bijak, ya Dawud, ya Dawud, wahai Dawud, iyyaka wa syiddatal ghadabi, hati-hati kamu dari kerasnya amarah. Fa inna syiddatal ghadabi, dikarenakan kerasnya amarah, mufsidatun li fuadil hakimi, merusak hati orang yang bijak. Makanya kan hakim di antara adabnya tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Ya, tatkala marah-marah diam sudah, jangan sampai memutuskan perkara ngurusi urusan orang lain. Nanti enggak bisa berkata adil, ya. Jadi harus tidak dalam keadaan marah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya pun demikian di dalam kehidupan kita, ya, kita menasihati anak-anak kita misalkan pun demikian, jangan memberikan nasihat sambil marah-marah. Itu bukan nasihat, itu memarahi. Bukan menasihati, itu memarahi, ya. Dan penerimaannya beda. Anak pun demikian akan beda penerimaannya tatkala dia dimarahi dan dinasihati. Itu tidak bisa digabung, nasihat sambil marah-marah atau marah-marah berisi nasihat. Itu tidak bisa digabung. Mas kalau rahmanu rahmakumullahu taala, marah-marah saja gitu ya. Waktu nasihat, nah jangan sambil marah-marah. Tenang, ya. Selagi marah sudah ditahan dulu, kalau sudah marahnya habis gitu ya, sudah reda, tidak marah lagi, matanya nggak merah, ya, juga sudah tidak mendeli, ya, urat lehernya sudah tidak bengkak, begitu, tangannya sudah kendor, semuanya sudah rileks, baru kemudian kita berikan nasihat. Nah, nasihat pada saat seperti itu akan keluar kata-kata yang bijak, keluar kata-kata yang menyenangkan. Tapi kalau kita dalam keadaan marah, tersulut emosi, maka yang masuk bisa jadi, atau yang keluar dari lisan kita bisa jadi adalah was-was dan bisikan-bisikan setan untuk mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak seharusnya, okay? Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Baik, itu munjiat yang pertama. Sekarang al-munjiatu tsaniyatu. Munjiat yang kedua adalah al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu hemat, ya, di dalam kefakiran dan kekayaan. Al-qasdu, yang dimaksud dengan al-qasdu dalam hadis ini adalah at-tawassutu wal i'tidalu fil umuri bila ghuluwin aw tafritin, yaitu pertengahan dan hemat dalam segala perkara, tanpa berlebihan dan tanpa melalaikan. Hemat, sama sekali rahmani rahmakumullah, pertengahan. Ya, kalau orang fakir hemat itu bisa, Bu? Bisa, Bu? Orang fakir, orang miskin hemat bisa? Kebisahan nggih?
kebiasaan ya kudu hemat temen kan gitu nggih. Orang kaya pun demikian, bisa ya harus hemat. Jangan mentang-mentang kaya kemudian apa? Berlebihan begitu ya. Kan kaidahnya itu kulu washrobu wala napa Bu? Wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebih-lebihan. Ya Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Jadi hadis ini mengajarkan kita gitu ya untuk membelanjakan harta itu dengan hemat, bukan makan gaya. Bukan apa Bu? Makan gaya. Contoh ibu-ibu misalkan punya tas gitu ya, tas itu isinya biasanya buat apa Bu? Desainin apa? Dompet, terus kresek, terus cermin. Napa maneh? Wedak. Napa maneh Bu? Wis ngoten niku nggih. Tapi kira-kira kalau kita beli di pasar harga 50.000 ada Bu? Ada Bu? Ada nggih? 50.000 ada, 100.000 ada? Ada, kan gitu ya. Ada gitu ya. Pokoknya fungsinya begitu ya. Ini ada yang beli berangkat ke Singapura gitu ya. Lalu beli tas yang branded ya. 50 juta. Wah. Ya. Ada yang seperti itu Bu? Ada kan gitu ya. Masya Allah koleksi tas jutaan, puluhan juta, belasan juta, subhanallah. Ya, itu israf namanya. Ya, itu namanya apa? Israf. Ya, kenapa fungsinya sama? Cuma kan makan gaya. Ya, merek kayak ini, kan gitu ya. Gak ngerti gua merek nopo wis. Padahal fungsinya sama, gitu ya. Sangklotani ya podo. Larang ngembek murah ya dekek di pundak kan itu kalau sing disowun. Ya. Tuku sandal pun demikian misalkan. Masya Allah tuku sandal sing bermerek-merek ya, sing harganya mahal banget jutaan sandal sepatu misalkan dia. Padahal ya diicak kan gitu nggih, podo-podo diicai. Ya Mas rahmani rahmakumullah. Nah, itu semua ya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya di mana kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang harta itu. Min aina tasab? Ya, wa min aina tasabu wa fima anfaqu? Dari mana mereka itu mendapatkan dan kemana mereka membelanjakan? Kita akan ditanya. Ya masalah rahmanu rahmakumullahu taala. Kalau misalkan cukup kita membeli tas 100.000 misalkan begitu ya, dengan fungsi yang sama, kenapa harus beli yang puluhan juta? Sampai ada yang beli 50 juta untuk ngambil mereknya, untuk karena gaya ya, dengan mereknya yang mewah dan seterusnya. Dia akan ditanya susu Bu ya, 49 juta 900.000 ya, harusnya bisa dibuat untuk yang lain, tapi dihabiskan hanya untuk makan gaya. Hati-hati. Makanya kita kalau mau membelanjakan harta itu ingat kaidahnya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebihan. Dan kalau kita membelanjakan harta, ingat aku nanti akan ditanya oleh Allah tentang pembelanjaan harta ini. Siap-siap jawab pokoknya wis. Ya, apapun itu bentuknya, kita beli apa dan sebagainya, kita manfaatkan untuk apa dan seterusnya gitu. Siap-siap jawab pertanyaan. Ditanya oleh Allah min aina tasab wa fima anfaq. Ya, dari mana mendapatkan dan kemana dibelanjakan. Ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu minal hadis, dan yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah mangkana faqiran, siapa yang fakir, lam yabkhal bima indahu, dia tidak bakhil dengan apa yang ada di sisinya, khaufan min nifadir rizki, karena takut hilangnya kehabisan rezeki. Walam yusrif
bitahmili nafsi ma la taqata lahu bihi, dan juga dia tidak berbuat israf ya, dengan membebani jiwanya, dirinya apa yang dia tidak mampu gitu ya. Apa yang dia tidak mampu. Jadi ojo napa ngoyo begitu ya. Jadi ada Bu nggih seorang napa jenenge orang di suatu tempat lah begitu nggih, satu tempat, tidak saya sebutkan tempatnya mana begitu ya. Dia itu mensekolahkan anaknya di satu lembaga. Masya Allah, SPP ini nunggak terus Bu. SPP ini apa? Nunggak terus Bu. Tapi ngeredit barang juga jalan terus. Ono koncone tuku napa jenenge tas, melok kredit tuku tas. Ono koncone panci, melok tuku panci. Opo ae wis katut sembarang gitu ya. Padahal SPP-ne anake nunggak terus. Niki jenenge mangan apa, Bu? Mangan gaya tok ya. Jadi dia bebani jiwanya apa yang dia tidak mampu seperti itu. Ini dilarang ya. Kita disuruh untuk apa? Hemat saat fakir gitu ya. Tidak bakhil untuk dirinya sendiri, juga tidak berlebih-lebihan untuk dirinya sendiri begitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Demikian juga yang kaya. Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura." Ya, jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu karena bakhil. Ya, tapi juga jangan dibentangkan luas begitu ya, dikekno kabeh dunyane ya. Fataqa'uda maluman mahsura. Kamu nanti akan duduk dalam keadaan tercela ya, lagi menyesal merugi. Kemudian wa man kana ghaniyan, siapa yang kaya, lam yahmilhu ghinahu, maka kekayaannya tidak membawanya ala sarafi wa tughyani, untuk berlebih-lebihan, boros dan melampaui batas. Allah taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan orang-orang yang mereka berinfak maka mereka tidak boros, tidak israf berlebihan, walam yaqturu, pun demikian dia juga tidak pelit kikir di dalam membelanjakan, sesuai dengan hajat dan kebutuhan dan kelasnya. Wa kana baina dzalika qawama, dan ya adalah pembelanjaan itu tengah-tengah ya. Jadi tidak kikir dan juga tidak berlebih-lebihan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan juga tidak menghalangi dirinya dari menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala secara tidak berlebih-lebihan. Ya, itu yang dimaksud demikian. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bukan berarti kemudian sing sugih krana hemate mangane koyok mangane wong miskin. Yo gak ngono juga, kan ngoten nggih? Ya gak ngono juga. Ya. Tidak seperti itu, disesuaikan dengan kelasnya. Tapi kaidahnya tidak berlebih-lebihan. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib. Itu penyelamat yang kedua. Kenapa sih dikatakan penyelamat di sini? Karena harta kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini masalahnya di sana, Bu. Ya. Ini kan kaitannya dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu kaitannya dengan apa? Dengan nikmat. Ya, kaitannya dengan nikmat. Jadi semua nikmat itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Ketemu Abu Bakar, ditanya, "Apa yang membawa keluar Abu Bakar?" "Lapar." Kata Nabi, "Sama. Aku juga keluar karena lapar." Lalu dari tengah jalan ketemu lagi dengan Umar. Ditanya Umar, "Apa yang membuatmu keluar dari rumah?" "Lapar." "Sama. Kami berdua juga keluar dari rumah kan dalam keadaan lapar." Lalu mereka bertiga bertamu ke rumah sahabat Ansor. Biasanya bertamu napa Bu? Dikein napa Bu? Dikasih jamuan kan gitu ya, dijamu akhirnya. Apa ngene carane lek napa kaduwe luwe nang omahe kancane.
Baik. Jadi kemudian dijamu sama orang Ansor, dikasih kurma mampu, kurma masak dan juga kurma kering. Setelah makan kemudian minum susu kalau nggak salah ya. Lalu Nabi SAW bersabda, latus alunna, membacakan ayat latus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Padahal keluar dari rumah dalam keadaan lapar, lalu masuk ke rumahnya sahabat Ansor, dikasih jamuan, ditanya akan nikmat itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Apalagi harta yang kita miliki, harta yang kita belanjakan sendiri dari usaha kita dan seterusnya, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biar selamat, hemat, jangan berlebih-lebihan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Al-munjiyatu ats-tsalitsatu. Penyelamat yang ketiga, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan rahasia dan juga terang-terangan. Qala Al-Jauhari, berkata Al-Jauhari fi Shihah, al-khasyah khaufun yashubuhu ta'zimun. Khasyah itu adalah rasa takut yang dicampuri oleh pengagungan. Dicampur oleh pengagungan dan kecintaan. Itu namanya khasyah. Dan ini tidak dimiliki kecuali hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah. Khasyah itu hanya untuk Allah. Ya, beda dengan khauf. Ya, ada khauf, ada khasyah. Ya, kalau khauf bisa untuk Allah, bisa untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau khasyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena khasyah itu rasa takut khusus, rasa takut yang membuat seseorang itu mendekat kepada yang dia takuti, bukan lari tapi mendekat. Rasa takut yang membuat dia cinta kepada yang dia takuti. Rasa takut ya yang membuat dia itu tidak berani melakukan apa yang dibenci oleh zat yang dia takuti. Rasa takut yang membuat dia untuk melakukan segala perkara yang dicintai oleh yang dia takuti. Jadi khasyah ini, rasa takut kepada Allah ini mendatangkan khauf, mendatangkan hub cinta, mendatangkan kerinduan, mendatangkan datangnya rahmat, ampunan seterusnya. Ya, membuat seseorang itu bukan lari menjauh tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan khauf yang bukan khasyah, khauf. Ya, khauf itu benar-benar lari kan gitu nggih. Orang misalkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala takut dengan harimau, enake diapakno harimau niku? Dicedeki, dilus, ya napa enake? Lari darinya. Kita akan lari darinya kan begitu ya. Kita lari darinya, kita tidak pernah mencintainya kan gitu ya, tidak mau dekat dengannya, bahkan apabila perlu kita bunuh tuh harimau ya, ono lempe ini nggawa senapan tembak kan begitu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Tapi kalau Allah maka tadi itu ya khasyah yang dicampuri dengan pengagungan, kecintaan dan seterusnya. Kemudian waqad maddaha Allah Subhanahu wa taala man yakhshah. Allah telah memuji orang yang takut kepadanya. Qala ta'ala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang hati-hati mereka takut ya min khasyati rabbihim, karena ketakutan kepada Rabb mereka, musyfiquna mereka itu berhati-hati. Walladzina hum, dan orang-orang banyak yang bi ayati rabbihim yu'minun, mereka beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum, dan orang-orang banyak yang mereka itu bi rabbihim la yusyrikun, tidak mensekutukan Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang banyak yang mereka memberikan apa yang mereka dapatkan. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati-hati mereka itu bergetar, annahum ila rabbihim raji'un,
bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Maka Allah memuji mereka, ulaika yusari'una fil khairat, mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang segera berlomba mendahului untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi kita garis bawahi di sini yang pertama tadi ya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, mereka hati-hati dalam kehidupan mereka karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati-hati dalam kehidupannya, hati-hati dia dari meninggalkan ketaatan, hati-hati dia dari berhadapan dengan kemaksiatan. Jangan sampai berjalan di permukaan bumi ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dia sedang berada dalam kemungkaran. Jangan sampai dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di permukaan bumi ini dalam hal meninggalkan ketaatan, ya, melaksanakan apa yang tidak diridai oleh Allah. Hati-hati, ya, jangan sampai dia melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, jangan sampai dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang tidak mendatangkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rasa takutnya maka mereka berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqhi, bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka lah orang-orang yang faiz, yakni orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses mendapatkan kemenangan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, lalu takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, ya, sementara Tuhannya tidak nampak, mereka tidak bisa melihat Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabirun, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini ayat-ayat yang menjelaskan ya bagaimana kedudukan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka, jannatu adnin, adalah surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal selamanya di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah, yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Jadi orang yang memiliki sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini dijanjikan apa? Surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan, yang diantara cirinya ya mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala menceritakan tentang keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qattu, yang dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Hadis ini menunjukkan rahmat Allah yang luas tak terbatas, diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Laki-laki ini tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Fa idza mata, maka jika dia mati, faharriquhu, maka bakarlah ia, wadhru ay farraqu nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri, dibakar kemudian jadi debu. Nah, debunya dibagi separuh, dibagi setengah, dibagi dua, setengahnya ditebarkan di laut, setengahnya ditebarkan di daratan. Jadi orang ini tatkala mau mati ketakutan, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakutan, ngeri dia sudah.
Ya, waduh aku nggak pernah beramal soleh ya apa iki? Ya, mati ditakoni malaikat ya apa ini? Tak iso jawab, nanti pada hari kiamat bertemu Allah, diberdirikan di hadapan Allah, gimana. Akhirnya dia punya ijtihad. Nah, ya. Karena rasa takutnya lalu dia berijtihad, dia pasang wasiat, tulis wasiat, kalau aku mati bakar jasadku, tumbuk jadi debu. Setelah jadi debu, tebarkan separuhnya ke daratan, tebarkan separuhnya di lautan. Fa wallahi, maka demi Allah, la in qadarallahu alaihi, ya demi Allah, sungguh jika Allah mampu atasnya, la yu'adzabannahu adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Demi Allah, benar-benar Allah akan mengadab dia dengan satu adab yang dia tidak mengadab seorang pun dari alam semesta. Maka fa'amarallahu al-bahra, Allah perintahkan laut, fajama'a ma fihi, lalu dia kumpulkan apa yang ada di dalamnya, dalam laut. Wa amaral barra, Allah perintahkan daratan, fajama'a ma fihi, lalu dia kumpulkan apa yang ada di daratan. Artinya apa? Laut diperintah untuk mengumpulkan debunya orang tadi itu. Akhirnya debunya dia di lautan kumpul jadi satu. Lalu debunya dia di daratan pun kumpul jadi satu, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian dia dibangkitkan, dihidupkan. Lalu Allah berfirman, lima fa'alta, kenapa engkau melakukannya? Qala min khasyatika, karena takut kepadamu. Wa anta alam, sementara engkau maha mengetahui. Faghfara lahu, lalu Allah mengampuninya. Subhanallah. Ya, ini murni apa bu? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bu nggih jenengan ojo niru, waduh aku tak ngono tak pesan wasiat kalau aku mati nak obongen. Ndak oleh ya. Ini berita. Gitu ya. Nabi SAW memberitakan, bukan untuk dicontoh ya, jelas ya. Kenapa? Karena kita punya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menceritakan keadaan umat terdahulu ini. Ya, bukan masalah dia dibakarnya, kemudian ditumbuk jadi debu, ditebarkan di laut atau di daratan. Bukan itu yang dimaksud, tapi rasa takutnya kepada Allah ini yang dimaksud, intinya di sana. Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dia. Maka kalau kita ambil kesimpulan dari hadis ini, rasa khasyah itu mendatangkan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian wasabilul khasyati, jalannya rasa khasyah minallahi fis sirri wal alan. Rasa takut kepada Allah dalam keadaan rahasia dan terang-terangan. Apa jalannya? An ta'lama annallaha la takhfa alaihi khafiyatun. Anda harus tahu bahwasanya tidak ada yang samar, sesuatu yang samar pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita nggak akan bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Kita nggak akan pernah bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Wa annahu yara makanak, Allah melihat tempatmu. Wa yasma'u kalamak, Allah mendengar ucapanmu. Wa ya'lamu sirraka wa najwak, dan Allah tahu rahasiamu dan bisik-bisikmu. Allah Maha tahu. Ya, tidak bisa kita lepas dari Allah. Sembunyi dari mata manusia, tidak bisa sembunyi dari mata Allah Subhanahu wa taala. Bicara bisik-bisik pelan-pelan agar enggak didengar, ya. Napa jenenge ghibahnya biar enggak dengar. Ojo rame-rame. Cekak krungu tangga. Allah Maha mendengar. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Faman istahdara dzalika fi khalwatihi, maka siapa yang menghadirkan demikian pada masa khalwah dia, bersendirian dia, aujabalahu dzalika tarkal ma'asi fi sirri, yang demikian itu akan mengharuskan dia meninggalkan maksiat dalam kerahasiaan saat dia bersendirian. Ya, ini rasa khasyah begitu. Jangan sampai kemudian kalau ada orang masya Allah kelihatan saleh salihah, ya kelihatan bertakwa masya Allah,
Tapi begitu sendirian, tidak ada orang tengok kanan kiri, gak ada yang mengawasi, lalu kemudian dia berselancar dengan maksiat kepada Allah. Maka sungguhnya orang seperti ini, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, telah menghinakan dan merendahkan Allah. Ya, seakan-akan Allah tidak melihatnya. Dia lebih takut kepada pandangan manusia, padahal dia tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, a'azzul asya'i thalathatun, ya, perkara yang paling mulia itu ada 3, kata beliau. Ya, al-judu fi qillatin, dermawan pada saat kekurangan, wal wara'u fi khalwatin, bersikap wirai pada saat bersendirian, wa kalimatul haqqi indaman yurja wa yukhafa, ya, dan juga kalimat yang benar kepada orang yang diharapkan dan juga orang yang ditakuti. Ini kemuliaan di sini. Ya, ma'askal rahmani rahmakumullahu taala. Dermawan saat kekurangan. Ya. Dermawan saat kekurangan. Saat kekurangan saja dia dermawan, apalagi kaya, kan itu nggih. Saat dia berkekurangan saja dia dermawan, apalagi kaya. Ya, tapi dermawan yang beneran begitu nggih. Lillah, karena Allah begitu. Ya, jadi ini mulia. Kemudian juga bersikap wirai, hati-hati menjaga diri dari maksiat saat bersendirian. Ya, kalau bersama dengan orang lain menjaga maksiat itu biasa karena kelihatan orang lain. Tapi kalau bersendirian, inilah yang luar biasa. Inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penilaian yang sangat besar. Kemudian Ibnu As-Sammak Al-Wa'id pernah menulis tulisan kepada saudaranya, amma ba'du usika bi taqwallahi alladhi huwa najiyuka fi sariratik. Aku berikan wasiat kepada kamu, ya, untuk bertakwa kepada Allah yang kau bisiki dalam rahasiamu, wa najiyuka fi sariratika, yang ia adalah bisikanmu di dalam kerahasiaanmu, wa raqibuka fi alaniyatika, dan pengawasmu dalam terang-teranganmu dalam melakukan perbuatan. Faj'alillaha min balika ala kulli halika fi lailika wa naharika, maka jadikanlah Allah termasuk perhatianmu dalam segala keadaanmu, siang dan malammu, malam dan siangmu. Wa khafillaha biqadri qurbihi minka wa qudratihi alaika, dan takutlah kamu kepada Allah dengan kadar kedekatannya darimu dan kekuasaannya atasmu. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka bi'ainihi laisa takhruju min sultanihi, engkau dengan kedua matanya tidak akan pernah keluar dari kekuasaannya. Ila sultani ghairi, kepada kekuasaan orang lain, kepada kekuasaan selainnya. Kita nggak akan pernah bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala min mulki ila mulki ghairi, tidak juga dari kerajaan Allah menuju kepada kerajaan selain Allah. Tidak ada memang. Falya'zum minhu hadaruk, maka hendaknya kewaspadaanmu darinya menjadi agung besar, ya. Wal yukthir minhu wajluk, dan hendaknya ketakutanmu kepadanya menjadi banyak. Wassalam, ya, kata dia sebagai bentuk nasihat dan wasiat. Yang intinya kaitannya dengan pembahasan kita, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kita tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah. Sia-sia napa Bu cara Jawane bersembunyi napa Bu? Singitan iki cara Malang. Lek cara Surabaya napa? Siliden. Nggih. Nggih ta? Niku nama jenenge mbah kula, ya. Sangaran dari Benowo. Siliten, lek ngarani singitan niku siliten. Kan nande kan siliten nande ngono. Penge jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Singitan siliten. Pakai dal. Pakai D siliten.
Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tidak bisa kita sembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak iso. Ya tidak iso singitan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sia-sia. Sia-sia kita ndepis. Sia-sia. Ya, ndepis sia-sia. Singitan dan isor longan sia-sia. Tidak bisa lepas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita sembunyi dari manusia, tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, percuma kita menutup-nutupi diri dari manusia. Menampak-nampakkan kesolehan tapi menyembunyikan dosa dan kemaksiatan, sia-sia. Tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Justru dosanya menjadi semakin besar. Justru dosanya menjadi semakin berat. Abul Jilid berkata, Auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya pernah memberikan wahyu kepada seorang nabi dari kalangan para nabi. Qul liqaumik, ucapkan kepada kaummu, ma balukum tastaruna dzunuba min khalqi. Ada apa kalian menutupi dosa-dosa dari makhlukku, wa tuzhiruna hali, tapi kalian tampakkan dosa itu untukku. Ya, berbuat dosa sembunyi dari manusia karena uang, berbuat dosa gitu ya. Malu dari manusia, takut konangan manusia, padahal selalu konangan Allah. Padahal Allah selalu konangi. Tapi dia takut konangan manusia. Ada apa kalian ini? Ya, tasturuna dzunuba min khalqi wa tudhiruna li wa tudhiruna li. Kalian tutupi dosa dari makhlukku, kalian tampakkan dosa untukku. In kuntum tarawna anni la arakum, jika kalian berpandangan aku tidak melihat kalian, fa antum musyrikuna bi, kalian musyrik kepada aku. Wa in kuntum tarawna anni arakum, jika kalian berpandangan aku melihat kalian, falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum, lalu kenapa kalian jadikan aku sebagai serendah-rendahnya yang melihat kepada kalian? Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tentunya ini semua adalah nasihat untuk kita semuanya, begitu ya. Ini mauidhah, wasiat untuk kita semuanya. Yang kita harus takut kepada Allah, sia-sia kita bersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Wahib ya Ibnul Warad rahimahullahu yaqul. Ya, Wahib bin Al-Warad pernah berkata, khafillah, takutlah kepada Allah ala qadri qudrati alaik, sesuai dengan kadar kekuasaannya kepadamu. Wastahyi minhu, malulah darinya ala qadri qurbihi mink, atas dasar rasa dekatnya kepadamu. Ya, takut kepada Allah karena Allah Maha Kuasa atas diri kita. Malulah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah selalu dekat dengan diri kita. Begitu. Ya, kita nggak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita dikatakan tidak pernah jauh dari Allah? Kan Allah selalu melihat kita, selalu mendengar kita, kan itu, selalu mengetahui gerak-gerik kita. Ya, itu maknanya dekat dengan kita. Ya, ma'asyiral rahmani rahmakumullahu taala. Sekalipun kita semuanya paham, mengetahui, laki-laki ditanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Jawabannya apa jawaban Ibu? Fis sama, yastawi 'alal arsy. Allah di langit, beristiwa di atas arsy, tapi dia dekat dengan kita. Kenapa? Karena Allah melihat kita, Allah mendengar kita, tahu seluruh amal dan perbuatan kita, seakan-akan sanding dengan kita, seakan-akan ada di depan kita, ada di samping kanan dan kiri kita, di belakang kita. Ya, kenapa tidak ada satu tempat pun yang kita lepas dari pengawasan Allah? Itulah makna dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dekat zatnya, tapi dekat ilmunya, pengawasannya dan pertolongannya. Qala lahu rajulun, berkata kepada Wahib bin Al-Warad, seorang laki-laki, "Irni, berikanlah wasiat nasihat kepadaku." Faqala ittaqilla an yakun ahwana nadhirina ilaik. Takutlah kepada kamu kepada Allah, ya, yang kamu jadikan Allah itu menjadi serendah-rendahnya yang melihat kepadamu. Ya, jadi harus takut kepada Allah.
Ya, bukan takutnya kepada manusia, ya, tapi harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala pernah berkata, salah seorang di antara mereka masuk ke dalam rimba belukar seraya berkata. Jadi masuk ke rimba belukar, ya. Ya, ini majma'us syajar fi faidil ma wasyajar al-katsir, ya. Jadi masuk ke dalam lembah belukar yang di sana ada mata air dan sebagainya. Lalu faqala, dia berkata, lau khalautu hauna bi ma'siyatin man kana yarani. Seandainya aku bersendirian di sini, ya, dengan satu maksiat, siapa yang akan melihatku? Kemudian fasami'a hatifan bi sauti mala'il ghaidah. Ya. Kemudian dia mendengar orang yang berteriak dengan suara yang memenuhi rimba belukar tersebut. Membaca ayat ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui, ya. Jadi tidak ada zat yang telah menciptakan kita tahu seluruh amal perbuatan kita. Dia disifati al-latif, zat yang maha lembut mengetahui apa yang paling lembut dalam bisikan-bisikan hati kita. Allah tahu. Jangankan teriak kita lagi besik dalam hati kita, membersihkan sesuatu dalam hati kita, gitu ya. Allah mengetahuinya. Karena Allah al-latif, maha lembut. Lalu al-khabir, nanti Allah akan beritakan semua hal itu nanti pada hari kiamat. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian sebagian di antara mereka warawada ba'dhum arabiyatan. Sebagian di antara mereka menggoda seorang wanita Badui. Ia berkata kepadanya, wa qala laha, lalu berkata kepada dia, ma yarana illal kawakibu. Merayu wanita Badui ini. Ya, lalu dia berkata, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang gemintang. Qalat, lalu dia berkata, fa'aina mukaukibuha, ya, di manakah zat yang membuatnya bercahaya? Aina mukaukibuha, mana zat yang melihatnya membuatnya bercahaya? Maksudnya pembuat bintang. Jadi tidak ada yang melihat kita kecuali bintang. Dijawab sama orang Badui, lalu di mana pembuat bintang yang membuat bintang itu bercahaya? Maksudnya apa? Allah melihat kita. Kemudian juga jamaah rahmani rahmakumullahu taala, di antara mutiara al-harith al-muhasibi al-muraqabatu ilmul qalbi biqurbir rabbi. Muraqabah itu adalah pengetahuan hati akan kedekatan Allah, kedekatan sang pencipta, ya, kepada yang dia ciptakan. Kemudian juga Al-Junaid pernah ditanya dengan apa dia bisa terbantu untuk menundukkan pandangan, agar orang bisa menundukkan pandangan. Maka dia berkata, bi'ilmik, dengan pengetahuanmu, anna nadharallahi ilaika asbaqu min nadhrika ila ma tanzuruhu. Kamu harus tahu bahwasanya pandangan Allah kepadamu lebih dahulu dari pandanganmu kepada apa yang kau melihatnya. Ya, agar seorang itu ghadul basar, menundukkan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, karena Allah itu mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia, ya. Maka tatkala seorang itu memahami hal ini, maka dia akan mampu untuk ghadul basar. Imam Ahmad pernah melantunkan bait syair, idza ma khalautad dara yauman, jika engkau bersendirian suatu hari, fala taqul khalautu, jangan kamu katakan aku bersendirian, walakin qul alayya raqibu, tapi ucapkan ada pengawas yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, jangan sekali-kali kamu menyangka Allah itu lalai pada satu waktu pun. Wala annama yakhfa alaihi yaghibu, dan jangan kamu menyangka bahwasanya ada perkara yang samar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tersembunyi darinya. Tidak ada yang samar dan tersembunyi. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi semua hal itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata mu'allif berikutnya, dan hendaknya dimaklumi bahwa orang yang bisa melanggar apa yang Allah haramkan atasnya dalam kesendirian, maka sungguhnya Allah akan memenuhi hati-hati orang mukmin dengan kebencian kepadanya. Perhatikan Abu Darda berkata, lihat taqi ahadukum antal anhu qulubul mu'minina wa huwa la yashur. Hendaknya salah seorang di antara kalian takut hati-hati orang mukmin akan melanatnya sementara dia tidak menyadarinya. Yakhlu bima'asillah, dia berkhalwat dengan maksiat kepada Allah, fayulqillahu lahul bughdha fi qulubil mu'minin, lalu Allah lemparkan kebencian di dalam hati-hatinya orang-orang mukmin. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bisa jadi kebencian orang kepada seseorang itu karena perbuatan dia sendiri, begitu ya. Karena perbuatan dia sendiri, mungkin karena kemaksiatan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah bongkar, Allah jadikan hati-hati manusia itu benci kepada dia, Allah bongkar semuanya. Ya, dan betapa seringnya kita saksikan Allah membongkar aib seseorang di permukaan bumi ini sebelum dibongkar aibnya nanti di akhirat. Waliyadzubillah, ya, karena kesalahan lisannya, karena kesalahan tangannya, ya, kakinya dan seterusnya, karena perbuatan-perbuatan dia sendiri. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau pernah menyebutkan, ya, kata beliau, di antara perkara paling ajaib yang pernah diriwayatkan di dalam hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Ja'far As-Sa'ih. Ya, dia berkata, adalah Khubayb bin Muhammad adalah seorang saudagar yang menyewakan dirham. Suatu hari dia lewat dan ternyata dia melewati anak-anak kecil yang sedang bermain-main. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, si pemakan riba telah datang. Karena dia menyewakan dirham tidak boleh disewakan, ya, tidak boleh dikredit, ya, karena dia uang perak. Akadnya harus kontan, yadan biyadin, tunai, ya. Tapi ini dikreditkan, ya, tidak boleh, ya. Ya, masalah rahman rahimakumullahu taala, atau direntenkan. Maka anak-anak tak kira dia lewat, ya, membulinya dengan mengatakan pemakan riba telah datang. Ja'a akilur riba, ya, kata anak-anak tersebut, ya, diolok-olok sama anak-anak. Qad ja'a akilur riba. Kemudian maka dia pun menundukkan kepalanya lantas berkata, wahai Tuhanku, engkau bongkar rahasiaku kepada anak-anak. Ya, maka dia pun pulang kemudian mengumpulkan seluruh hartanya lantas berkata, wahai Rabbku, sungguhnya aku adalah tawanan dan sungguhnya aku telah membeli jiwaku darimu dengan harta ini, maka bebaskanlah aku. Jadi kemudian dia bertobat, dikeluarkan hartanya semuanya, yang dari hasil riba semuanya dikeluarkan sebagai bentuk tobat dia kepada Allah. Maka di pagi hari dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Kemudian dia mulai beribadah. Kemudian di suatu hari dia melewati anak-anak yang sama. Maka di saat mereka melihatnya, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, kemudian mereka berkata, uskutu, diamlah kalian. Faqad ja'a habibun al-abidu, telah datang al-habib, Khubayb al-abidu, seorang ahli ibadah. Ini diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat benci, ya, anak-anak tersebut, ya, kepada Khubayb tadi itu sebelum dia bertobat. Setelah dia bertobat, Allah jadikan anak-anak itu senang, cinta dengan Khubayb tadi setelah bertobat. Dan yang terakhir, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ditutup oleh mu'allif dengan satu hadis, yang hadis ini bercerita tentang salah satu pembatal amal. Nabi SAW bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati, sungguh benar-benar aku mengetahui satu kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibali tiyamah, ya, nanti akan datang dari kalangan umatku orang-orang, ya, yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan semisal gunung Tihamah. Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura. Lalu Allah jadikan amal-amal yang sebesar gunung Tihamah itu seperti debu yang bertebaran. Qala Thauban, maka berkata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana,
Sifati mereka untuk kami. Jallihim lana, terangkan dengan jelas mereka untuk kami. Allanakuna minhum, agar kami tidak seperti mereka. Wa nahnu la na'lamu, sementara kami tidak tahu kalau kami jadi seperti mereka. Jadi datang kepada Allah dengan amal yang banyak tapi jadi debu yang bertebaran. Maka Nabi bersabda, ama innahum ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian. Berarti mereka adalah muslimun. Mereka adalah kaum muslimin, mukminun, mereka orang beriman. Wa min jildatikum, dari bangsa kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka ambil bagian dari malam sebagaimana kalian mengambilnya. Ahli salat. Walakinnahum aqwamun, akan tapi mereka adalah satu kaum idza khalau bimaharimillah, kalau mereka bersendirian, tidak ada orang tahu, dia sendiri dengan apa-apa yang Allah haramkan, intahuha, mereka melanggarnya. Ya, jadi kalau di hadapan saudara-saudaranya, masya Allah nilai dia 90, soleh, solihah. Tapi kalau sudah bersendirian, tidak ada orang tahu, ya, dia berselancar, tidak tahu kemana, melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzu billah. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, ya, amal-amal penyelamat diri kita dari api neraka, dan penyelamat amal soleh kita agar tidak kehilangan pahala amal soleh tersebut. Yang pertama, adil berkata, baik dalam keadaan marah dan ridho, hemat, ya, dalam keadaan kita fakir dan kaya, dan yang berikutnya rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan bersendirian maupun dalam keadaan ada orang. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan Ibu? Selesai berarti jilid yang kedua. Ada pertanyaan, Bu? Nggak ada pertanyaan, jelas berarti nggih. Apa sing ditakokno ya? Kalau udah ada kita akhiri. Cukup nggih? Baik, demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita akhiri, wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.